Halo Sobat UKMC, saya Justin Lee, mahasiswa Universitas Katolik Musikalitas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Prodi Akuntansi semester 5. Nah, hari ini kita bakal ngebahas lebih dalam nih mengenai UKMC. Dan saya juga datangin kalian dua narasumber yang sangat-sangat keren. Boleh, halo Kak, Putra Putri. Halo, Sobat UKMC. Iya, boleh Putra Putri dikenalin dulu nih, kalian ini siapa sih gitu. Oke, halo Sobat UKMC, saya Mega Agustin Prabowo, Putri UKMC 2022 dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, dan saat ini sedang menempuh di semester 7. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian yang ada di sini, dan juga suatu benefit sekali bisa meng-share lebih banyak pengalaman seputar akademik dan non-akademik di UKMC ini. Oke, cakep. Halo Sobat UKMC, perkenalkan saya Nicholas Orlando, Putra Unika Musikalitas tahun 2023. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Katolik Musikalitas di Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Informatika semester 5. Jadi senang banget nih Putri, kita diberi kesempatan langsung untuk berbagi pengalaman di sini ya, kayak di podcast kali ini terkait UKMC, dan masih banyak lagi yang bakal kita bahas nih ya. Iya, betul sekali Putra Niko. Iya, boleh. Keren-keren banget ya dua artis kita lah ibaratnya hari ini ya gitu. Oke, mungkin boleh di-spill dikit nih tentang UKMC ini apa sih gitu. Oke, mungkin kita spill nih ya, apa sih UKMC? Mungkin orang juga banyak yang belum tahu ya. Jadi UKMC itu adalah Universitas Katolik Musikalitas, yang dimana bukan universitas swasta di Palembang nih, di Palembang yang di bawah naungan Yayasan Musi Palembang. Nah, Universitas Katolik Musikalitas sendiri itu terbagi menjadi 2 kampus. Yang pertama di kampus Bangau dan kampus Burian. Nah, kenapa sih kok ada 2 kampus ya? Nah, yang pertama di kampus Bangau itu kita punya 3 fakultas nih. Yang fakultas yang pertama itu ada Fakultas Bisnis Akuntansi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan. Nah, itu untuk yang di kampus Bangau nih. Nah, untuk di kampus Burlian itu ada Fakultas Ilmu Kesehatan yang terpisah, ada kampusnya sendiri begitu. Oh, jadi 2 kampus yang letaknya berbeda gitu berarti ya. Betul. Nah, masing-masing kampus kan pasti ada prodi nih. Nah, boleh nggak di-spill nih apa prodinya dari masing-masing fakultas? Iya, boleh banget sih. Seperti yang dibicarakan oleh Putra Niko tadi, bahwasanya memang banyak sekali di UKMC ini program studi yang sangat beragam sekali. Nah, contohnya mungkin kita spill dari kampus Bangau dulu ya Putra Niko ya. Yang pada saat ini kita berada ini lagi di kampus Bangau, di mana memiliki 3 fakultas utama, yakni ada dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi, di mana ini fakultas saya sendiri. Ini terdiri dari 2 program studi unggulan, yakni program studi manajemen dan juga akuntansi. Nah, yang kedua, ini ada Fakultas Sains dan Teknologi, di mana memiliki banyak sekali program studi unggulannya, mulai dari arsitektur, informatika, teknik industri, dan juga sistem informasi. Nah, yang ketiga ini juga memiliki Fakultas Humaniora dan Pendidikan. Nah, banyak sekali program studi yang beragam juga di sini, mulai dari pendidikan bahasa Inggris, psikologi, dan juga pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ada satu lagi yang juga penting, seperti yang dibicarakan oleh Putra Niko tadi, bahwasanya kita juga memiliki satu fakultas yang berada di kampus Burlian. Nah, ini khusus sekali untuk mahasiswa-mahasiswi yang sangat menyukai di bidang kesehatan ya, Kak. Betul banget, Putri. Kita kenal dengan Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKAS. Nah, di sini banyak sekali juga program studi yang unggulan. Contohnya seperti ada keperawatan D3, ada teknologi laboratorium medis D4, dan juga ada ilmu keperawatan dan juga profesi nurse gitu, Putra Justin. Oke, jadi di UKMC lengkap jadi ya. Jadi dari D3 ada sampai S1 juga ada gitu berarti ya. Profesi juga ada. Profesi juga ada. Iya, Waduh, bener keren banget nih. Iya. Jadi tujuannya apa tuh, saya kira supaya mahasiswa ini nggak bingung kali ya. Oh, kalian punya tujuan nih mau di sini. Jadi kalau kalian mau D3 ada, S1 juga ada gitu loh. Betul Terus, banget Putra Justin. Nah, jadi ya alasannya tuh simple Putra Justin. Kita sebagai mahasiswa nih pasti banyak keinginan atau minat atau bakat kita sesuai kemampuan kita masing-masing ya kan. Jadi kalau masuk di UKMC kita punya banyak pilihan yang untuk menunjang kemampuan kita sendiri atau minat kita sendiri gitu Putra Justin. jadi ada semua lah gitu sini berarti ya. Oke. Aku juga mau tanya nih, mungkin mewakili para calon mahasiswa juga kali yang bertanya-tanya gitu.
gimana sih cara calon maba tuh untuk daftar menjadi bagian dari UKMC? Nah, pertanyaan bagus banget nih ya Putri ya. Pasti, benar. Ini pasti jadi pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu nih buat para penonton juga ya. Nah, gimana sih cara mendaftar? Nah, mungkin kita bisa tunjukin langsung nih ya dari flyer untuk pendaftaran UKMC. Nah, untuk pendaftaran UKMC sendiri itu sebenarnya banyak banget caranya ya Putra. Jadi yang pertama kita bisa langsung datang ke kampus UKMC, bisa langsung ke kampus Bangau atau ke kampus Bulian untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di UKMC. Nah, yang kedua, kita juga bisa mendaftarkan melalui website UKMC atau di admisi ukmc.ac.id. Nah, di sana di website itu lengkap banget nih Putra, mulai dari informasi pendaftaran, program studi, juga ada biaya pendaftaran, pokoknya di sana lengkap banget. Iya. Dan cara pendaftarnya pun mudah banget gitu, lengkap di sana ada semua. Nah, di sana juga tersedia banyak banget jalur untuk para calon mahasiswa baru untuk mendaftar di UKMC, mulai dari beasiswa berprestasi untuk mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik pun ada gitu Kak. Jadi Banyak ya, Kak, bukan ya? cuma dari segi akademik, misal pinter di sekolah nilai raport bagus, itu buat yang non akademik misalnya lomba olahraga atau e-sport. Nah, itu sertifikat penghargaan mereka bisa digunakan gitu Iya, Pak untuk bisa mendaftarkan. diklaim ya, Iya, Putra, bisa ya. diklaim Putri untuk mendaftar di UKMC. Juga ada beasiswa yayasan, ada KIP gitu Kak. Dan ada juga yang terbaru nih, ada promo early bird. Wah. Jadi kita bisa mendaftarkan untuk mendapatkan potongan BPP dan UKT sampai 50%. 50%? Iya, Wah, 50%. lumayan cuan itu ya. Nah, jadi buat para calon mahasiswa baru bisa mendaftarkan diri secepat mungkin. Secepat mungkin supaya mendapatkan promo-promo yang ada diberikan oleh UKMC dan kuota terbatas. Wah, itu dia yang penting Itu ya, dia. kuotanya terbatas. Kuotanya terbatas. Jadi harus cepet-cepetan nih. Siapa yang daftar duluan, siapa yang dapat duluan itu promonya, begitu. Oke, jadi ibaratnya kayak ngejar burung gitu ya kali ya. Pokoknya Jadi Siapa cepat dia Siapa dapat. cepat dia dapat, dapat, cepat iya. dia dapat gitu. First come, first serve. Benar, Itu istilahnya kan. Keren banget nih Puraniku. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin penasaran ya gimana sih bentuknya, mungkin kalian bisa langsung ke website tadi, apa nama websitenya? Di admisi.ukmc.ac.id. Nah ya, boleh langsung cus ke sana. Oke, kita next. Aku juga pengen tanya nih, penasaran juga sih sama pengalaman Putra dan Putri selama kuliah di MUSI ini gimana? Kalau bilang pengalaman di kuliah di UKMC ini sungguh banyak banget sih. Nah, kalau dari aku pribadi dulu boleh ya, Boleh, Putra silakan, Niko ya. Putri, iya. Oke, kalau dari aku pribadi ini sudah banyak banget pengalaman dari bidang akademik maupun non akademik yang aku dapetin di UKMC sendiri. Nah, to be honest juga teman-teman di sini mungkin udah lihat dari penampilanku ini, aku muslim tapi aku sangat-sangat berani untuk kuliah di UKMC. Dan itu jadi kayak sebuah dorongan dan juga semangat buat aku, dan aku jadi mau untuk nunjukin keluar bahwasanya aku juga bisa improve di UKMC ini sendiri. Nah, pengalaman yang saya dapetin itu contohnya saya mendapatkan gelar putri tahun 2022 di mana saya menjadi representatif dari mahasiswa-mahasiswi UKMC, dan tak hanya itu juga ini menjadi dasar pondasi saya dan juga jadi batu loncatan lah kalau kata Ya, orang lah ya. benar-benar. Iya, saya bisa turut aktif dalam kegiatan organisasi, contohnya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Dan tak hanya itu juga turut aktif dalam kepanitiaan lepas, contohnya seperti PKKMB atau dalam UKMC ini kita kenal dengan Inisiasi Universitas Katolik Musikaritas atau IUMC. Iya, pasti udah akrab banget lah Udah buat familiar menyebutnya. lah ya buat Iya, benar banget. Dan tak hanya itu juga banyak sekali kepanitiaan lepas yang saya ikutin, dan juga kemarin mengikutin dari program Kampus Merdeka, mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka, yakni saya mendapatkan pengalaman untuk berkuliah selama 1 semester di Universitas Pajajaran Kota Bandung. Bandung. Iya, jadi teteh Bandung nih. Iya, tapi nggak hanya itu nih, kayaknya banyak banget ya. Gak apa-apa, kita share aja di sini. Iya, nggak apa-apa. Iya, tapi nggak hanya itu juga teman-teman. Kemarin juga saya mengikuti dalam pemilihan mahasiswa berprestasi dan alhamdulillahnya menjadi runner up jadi mahasiswa berprestasi tahun 2020.
4, iya. Nah, dan tak hanya itu juga banyak ya. Jadi mempunyai pengalaman juga mengikuti magang, di mana ini berkolaborasi antara UMKM yang ada di Sumatera Selatan ini dan juga bersama Apindo Sumatera Selatan. Dan yang terakhir menjadi untuk saya bukti nyata berkontribusi di UKMC ini, saya juga turut aktif menjadi student staff di kantor kemahasiswaan dan alumni UKMC. Begitu. Ada apa tadi? Gak hitung lagi saya. Nggak ngitung lagi. Gak bisa Nggak cukup lagi. ini. Iya, keren banget ya jadi ya. Kalau Putra Niko gimana? Nah, kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri nih ya, mungkin nggak terlalu beda sih dari pengalaman Putri Mega. Pasti banyak banget pengalaman. Dari aku sendiri juga kemarin ikut program pertukaran dari MBKM, juga ikut di Universitas Amikom Purwokerto. Jadi di Pulau Jawa juga nih, sama-sama di Pulau Jawa. Dari UKMC sendiri itu untuk program-program seperti itu sangat mendukung ya kita, terutama mahasiswa itu pasti disupport penuh untuk mengikuti program-program yang disediakan pemerintah, karena kesempatan itulah yang harus dimanfaatkan oleh seorang mahasiswa gitu ya. Dan bukan cuma di bidang akademik yang disupport gitu, di bidang non akademik juga kita pasti bakal didukung untuk mengikuti lomba, dan pastinya di UKMC kita bakal mendapat dorongan penuh gitu. Betul. Putra putri. Jadi aku sendiri pribadi nih ngerasa, wih, memang tempatnya untuk improve gitu, untuk berkembang di UKMC itu benar-benar tempat yang pas gitu. Mulai dari non akademik, untuk kegiatan-kegiatan di kampus itu pasti bakal didukung, dan dosen-dosennya pun sangat-sangat suportif gitu. Yes, benar banget. Jadi misal kita mau ikutin ke suatu kegiatan, pasti bakal dibimbing untuk gimana cara supaya kita bisa ikut lomba biar menang gitu. Dan secara nggak langsung juga itu pengalaman buat kita supaya kita juga berkembang. Dan aku juga itu tergabung dalam student staff di KHK. Nah, KHK itu kantor humas admisi dan kerjasama aja. Jadi di kantor itu juga aku bekerja sama dengan pihak eksternal gitu Kak. Jadi sering berkegiatan lah gitu dapat bersama relasi yang banyak ya pasti ya Kak. Mulai dari relasi, dan juga kita pasti dapat pengalaman yang luar biasa gitu, dan kemampuan kita juga berkembang terus gitu, mulai dari public speaking dan kemampuan lain juga terasa gitu. Iya benar banget sih. Mungkin aku sedikit tambahan. Awalnya juga aku merasa takut sih, mungkin karena dari kayak aku ngerasa beda banget dari teman-teman mahasiswa dulunya nih, anggapan aku jadi maba ya. Tapi di suatu saat ketika udah masuk di UKMC ini, rasa ketakutan itu hilang. Karena kenapa? Yang aku rasain sendiri, to be honest, baik dari teman-teman mahasiswanya, staf, dosen, dan semuanya itu sangat merangkul dan juga sangat membuka. Jadi kayak walaupun kita berbeda, tapi kita di sini sama loh. Kita bagian dari sivitas UKMC. Jadi semuanya itu merangkul. Jadi ketakutan yang kita pikirin yang tadi kalau orang bilang tuh overthinkingnya tuh jadi hilang semua gitu. Dan jadi kayak penyemangat banget buat kita yang pastinya untuk bisa lebih improve lagi, baik dari bidang akademik dan non akademik yang seperti dibicarain oleh Putra Niko tadi di UKMC. Betul. Aduh, keren jadi banget. pasti full support lah kalau di UKMC ya. Benar gitu. Iya, banget. benar banget. Iya, rumah keduanya kita ini ya. Second Iya, pokoknya di kampus lah pokoknya ada kegiatan itu diikutin supaya ya itu buat mengembangin diri kita sendiri lah gitu. Benar banget. Oke. Jadi pengalaman-pengalaman dari organisasi, dari lingkungan, dan juga dari UKM tuh sangat mendukung putra dan putri berarti ya selama ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal UKM nih, aku pengen tahu, mungkin calon mama juga pengen tahu nih, ada apa aja sih UKM di UKMC? Nah, UKM nih ini menarik juga nih buat para mahasiswa yang biasanya itu yang dicari itu selain di perkuliahan akademiknya, pasti yang di non akademik itu pasti dicari ada apa aja sih di kampus ini. Betul. Nah, di UKM sendiri itu kita punya banyak banget UKM yang disediakan gitu untuk mengembangkan minat dan bakat para mahasiswa ya. Nah, seperti di flyer ini juga sudah tersedia mulai dari program studi hingga ke UKM. Nah, yang pertama itu ada tari, yang kedua ada band, ketiga ada paduan suara musik, yang keempat ada futsal, 5 ada badminton, ke-6 ada volley, 7 ada kempo, 8 ada basket, 9 ada mapala atau mahasiswa pecinta alam gitu, yang ke-10 ada e-sport, 11 jurnalistik, ke-12 kewirausahaan, ke-13 bahasa asing, dan yang terakhir ke-14 adalah Ikatan Putra Putri Musikaritas. Jadi banyak banget pokoknya UKM yang disediakan oleh UKM sendiri yang bertujuan dimana untuk meningkatkan minat dan bakat serta kemampuan
para mahasiswanya begitu. Iya, betul banget. Yang pastinya sesuai dengan passion Sesuai, mereka sendiri iya. ya nantinya mau Jadi, ikut UKM di Bener mana. banget. Jadi bukan cuma sekedar kuliah di sini ningkatin akademik, tapi non akademiknya juga harus diasah, dikembangkan supaya seimbang begitu. Iya, benar banget. Harapannya nggak jadi kupu-kupu Iya, ya, kuliah pulang ya. iya. Enggak, jadi kuliah ada organisasi. Jadi Betul. imbang ya, Imbang balance banget, semuanya. imbang. Berarti sangat bervariasi gitu ya Betul. UKM di UKMC ini ya. Nah, aku ada dengar satu kata nih yang menarik nih, yang apa ya, yang interesting lah di kuping aku gitu loh. Itu tadi Ikatan Putra Putri Musikaritas. Nah, itu boleh nggak diceritain lah apa itu? Ya, menarik nih. ini menarik nih buat bahas nih ya. Betul, Panjang betul. nih pasti. Panjang banget ini banget ya. pasti kalau udah ngelihat kita udah berselempang gini lagi. Iya, jadi Putra Justin, Ikatan Putra Putri Musikaritas ini adalah suatu wadah bagi putra putri musikaritas di mana kita menjadi duta pendidikan dan juga kebudayaan Universitas Katolik Musikaritas. Kita menjadi representatif dari mahasiswa-mahasiswi UKMC yang pastinya bisa untuk memotivasi sampai belibet nih. Iya, dan tak hanya itu juga harapannya kita menjadi juga gambaran atau wajah dari UKMC sendiri begitu. Nah, jadi Ikatan Putra Putri Musikaritas ini juga bukan hanya sekedar wadah atau organisasi gitu ya, tapi juga di sana kita tempat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita gitu. Mulai dari kita belajar public speaking gitu, dan masih banyak lagi hal yang bisa kita pelajari di Ikatan Putra Putri Musikaritas ini. Jadi pokoknya menarik banget deh buat gabung di Putra Putri Musikaritas ini. Iya, benar banget. Dan juga poin plus yang mau aku tambahin, di ikatan ini sendiri kami udah ngerasa kayak jadi rumah kami juga, di mana juga kita memiliki pendamping yakni Miss Anastasia Ronali Hasibuan. Beliau merupakan pendamping sejak dari Ikatan Putra Putri ini berdiri sampai dengan saat Sejak ini awal juga. ya, Iya, Putri, sejak ya. awal Awal banget banget. dari ya. Iya, dan tak hanya itu juga, kita juga memiliki banyak sekali alumni dari Putra Putri Musikaritas yang tentunya banyak sekali berkontribusi untuk memajukan UKMC ini, begitu. Jadi walaupun udah alumni tapi masih kasih Impact ya gitu ya ke UKMC support ya. lah masih support Betul, untuk masih kegiatan-kegiatan yang ada di UKMC, dan itulah yang membuat Ikatan Putra Putri Musikaritas ini udah jadi kayak keluarga. Iya. Walaupun udah alumni tapi masih berkontribusi secara langsung untuk kegiatan kita gitu, dan apapun yang berkaitan dengan kegiatan kampus itu pasti disupport oleh Ikatan Putra Putri Musikaritas begitu. Betul banget. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa Putra Putri Musikaritas ini adalah wajah atau sebagai representatif dari UKMC sendiri. Jadi Betul gitu ya. Betul banget, Putra Justin. Oke, nah aku juga pengen tahu nih, ada nggak kegiatan-kegiatan yang Ikatan Putra Putri ini jalankan atau sosialisasikan gitu? Ada nggak? Banyak banget ya Putra Pasti Niko banyak banget ya. ya. Apalagi kita nih sebagai wajah dari UKMC sendiri ya, pasti itu kita bakal banyak mengikuti kegiatan yang dimana ya wajah-wajah kita inilah yang akan dilihat oleh Mahasiswa-mahasiswi dan bukan juga cuma pihak mahasiswa, eksternal. iya, tapi juga dari eksternal, mulai dari kerjasama dengan kampus lain atau dengan pageant lain. Nah, itu kita banyak banget kegiatan. Nah, contoh yang dari internal aja nih, kalau misalnya wisuda, nah kita itu ikut aktif dalam membantu proses wisuda gitu, mulai dari penyambut tamu, itu membantu para wisudawan-wisudawati untuk alurnya gitu, prosesnya gimana, jalannya, pokoknya kita banyak ngebantu lah di sana di wisuda. Kita juga menghadiri biasanya undangan-undangan duty dari pageant lain, dari duta kampus lain. Nah, kita itu datang ke sana sebagai perwakilan dari UKMC sendiri gitu untuk mengikuti undangan mereka. Nah, dan bukan cuma hanya itu, kita juga aktif untuk melakukan kegiatan bakti sosial sekaligus pengajaran gitu kepada anak-anak Banti yang membutuhkan. Jadi nggak cuma memberikan bantuan, tapi kita juga memberikan edukasi kepada orang yang membutuhkan begitu, Putri Justin. Betul sekali. Jadi udah banyak di spill ya. Brokernya. Proker-prokernya dari KPMC. Itu hanya sebagian. Hanya sebagian, belum semuanya. Kalau kepo langsung aja Langsung join. Wah, sih. bisa. Marketing ini. Bisa ya. Mungkin aku sedikit nambahin Boleh, ditambahin juga lagi nih. sebagai menjadi wajahnya UKMC, kita juga turut aktif dalam on duty. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung nih Putra Niko ya, on duty itu apa? Nah, on duty sendiri itu adalah kita sebagai perwakilan putra putri ini kita bertugas untuk menjadi perwakilan menghadiri suatu acara seperti yang Putra Niko bilang tadi, baik itu dari acara wisuda, dies natalis, atau bahkan on duty grand final, pageant lain.
atau kita juga menjadi perwakilan UKMC untuk mengikuti undangan baik acara formal maupun non formal ke pihak eksternal yang pastinya mewakili UKMC. Mewakili lah ya. Nah, tadi aku dengar dari Putri Disnatalis. Iya. Apa itu? Ada apa tuh emang? Disnatalis nih. Jadi ini menarik nih ya. Disnatalis karena kita sebentar lagi nih bakal ngadain Disnatalis atau Lustrum UKMC yang kedua. Wah. Nah, jadi kita putra-putri musikalitas itu berperan aktif dalam dan berpartisipasi dalam persiapan maupun pelaksanaannya nih. Nah, jadi kita juga nanti bakal ngadain lomba. Wah, lomba apa tuh? Lomba Mungkin fashion bisa show. di-spill. Lomba fashion show nih Fashion kita. show. Ya. Jadi sesuai lah sama bidang kita nih ya. Iya, ya biasanya Iya. banyak sekali catwalknya Catwalk, gitu jalan ya. gitu kan fashion show. Fashion show. Ya, betul. Jadi kita nanti di Disnatalis itu bakal mengadakan lomba fashion show nih dan terbuka juga untuk di usia 15 sampai dengan 22 tahun nih. Wow. Jadi kesempatannya bagus nih buat improve diri gitu, buat meningkatkan kemampuan misalnya yang udah biasa catwalk, fashion show. Nah, coba nih kesempatan mumpung ada kita menyediakan lomba. Jadi buat teman-teman di luar juga bisa bergabung untuk mengikuti lomba fashion show di UKMC nanti. Iya, benar banget. Dan ini juga terbuka untuk umum ya Umum, Putra betul Niko ya. banget. Jadi baik yang udah memang punya ada basicnya ataupun yang masih kayak belum itu juga bisa ya gitu ya. nggak masalah gitu. Banyak sekali juga platform untuk kita belajar bagaimana catwalk yang bagus, fashion show yang bagus itu banyak sekali Banyak pasti sekali. dari. Apalagi perkembangan sekarang udah pesat banget ya. Iya. Lihat di YouTube juga ada gimana cara Bener. fashion show, cara Iya. jalan itu pasti bakal ngebantu banget buat persiapan ikuti lomba nanti. Ini ciri khas Gen Z banget nih ya. Apa-apa YouTube. Pokoknya serba internet sekarang. Iya, Ya kan? bener banget. Harus kita manfaatin gitu. Benar banget. Dan juga kita dengar-dengar kita tahu bahwasanya UKMC Festival yang kita kenal ini merupakan event terbesar juga yang mana cuman ada 1 tahun sekali. 1 tahun sekali cuma Putra Jadi Justin. kesempatannya cuma di Sekali bulan-bulan dalam ini. tahun ya. Iya. Kalau nggak ikut tuh sayang banget gitu kesempatannya. 1 tahun sekali loh, masa nunggu tahun depan lagi harus ikut. Jadi ya mumpung ada kesempatan kita coba gitu ikut. Yes, gitu. benar banget. Dan juga pastinya kita kasih benefit yang lebih lah pastinya untuk para the winner ataupun nanti pesertanya. Dan tak hanya itu kita juga dapat banyak sekali contoh kayak piagam penghargaan, uang pembinaan dan juga masih banyak hal lain. Dan tentunya mungkin aku sedikit mau tambahin mungkin untuk nanti juara yang dari internal UKMC itu baik dari keikutsertaannya sertifikat nanti itu bisa diklaim untuk menjadi poin SKPI. Menambah poin. Nah, itu dia. Nah. Jadi kalau kata orang tuh sambil menyelam minum air Minum laut air gitu ya. gitu. Bener gak? Jadi Benar-benar. sekalian Jadi biar kita sekalian tuh belajar ngikutin. gitu kan, Bener kita banget. dapat benefit yang banyak gitu. Yes, bener banget. Nah, mungkin tambahan juga nih ya Iya. Putri Mega di Disnatalis atau Lustrum UKMC yang kedua nanti bukan hanya lomba fashion show. Wah. Tapi kita juga bakal banyak ngadain lomba nih, mulai ada short movie, ada lombanya, ada lomba vokal juga nyanyi gitu. Desain UI UX. UI UX buat yang suka ngedesain UI UX itu bisa juga. Pokoknya banyak banget lomba yang akan diadakan di Disnatalis Iya, nanti. belasan lomba pastinya. Banyak sih. loh, iya, Pak. Jadi cari-cari aja nih mana yang bakat atau minatnya di situ, ikutin itu. Iya. Atau mau belajar pun nggak masalah. Nggak gitu, masalah iya. banget. Mumpung Buka ada, ya iya, berarti ya. mumpung ada kesempatannya. Gitu. Gitu. Pokoknya kalau kalian bingung gimana informasi lebih lanjutnya langsung aja kepoin di Instagram Betul. universitas kita di @ukmc.palembang. Oke, keren banget ya. Lengkap ya Putra. Lengkap ya? sekali ya pembicaraan kita hari ini. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa anggota-anggota putra-putri ini adalah anggota yang terpilih, berarti gitu ya, dari proses seleksi gitu ya. Oke, mungkin teman-teman juga penasaran nih, ada nggak sih benefit dari kita ikuti PPMC? Wah, benefit nih, benefit lagi. Benefit lagi. Benefit kalau kita ikut organisasi itu pasti ya. Tapi di Putra Putri Musikalitas nih bukan cuma benefit, tapi benefit. Benefit. Banyak banget karena banyak banget ya. Banyak banget. B-nya harus benefit Iya. gitu ya. Jadi dari pengalaman pribadi aku sendiri nih ya, aku awal masuk kuliah tuh tipe orangnya yang kayak nggak terlalu tertarik untuk ikut di dunia pageant gitu, yang dimana menurut aku ya bukan passion aja gitu. Tetapi pas di pengenalan UKM di IUMC, pas aku lihat, ih keren banget nih kakak-kakak ini, putra-putri ini kok bisa sih kok ngomongnya keren lancar gitu, terus tampil pede. Nah mulai dari situ aku kayak termotivasi tuh, wah gimana ya kalau aku coba ikut ya. Dan setelah aku ikuti dengan berbagai proses seleksi, ikuti setiap tahapnya dan
akhirnya mendapatkan title Putra Unika Musikaritas tahun 2023. Nah, dari situ banyak banget yang belum pernah aku pelajari, jadi aku pelajari mulai dari belajar public speaking. Awalnya yang public speaking ya kayak nggak berani gitu, putra putri yang Demam panggung ya. mau ngomong apa ini, ngeblank lah kalau misalnya lah disuruh ya. ngomong di depan umum gitu. Tapi semenjak ikut putra putri Musikaritas ini jadi oh ternyata cara public speaking tuh gini, cara nahan supaya nggak nervous tuh gini, cara ngomongnya gini. Jadi banyak banget insight yang aku dapetin semenjak ikut dari Putra Putri Musikaritas itu. Apalagi kita bakal dapet pembekalan tuh dari setiap sesi di pemilihannya nanti. Nah, dan itu juga menurut aku bekal buat kita nanti menjadi seorang putra atau putri musikaritas. Nah, bukan cuma dari sekedar public speaking, kita juga pasti kayak yang kita bilang tadi ya, cara jalan, catwalk gitu. Nah, pasti itu bakal dilatih dan dipelajari juga. Nah, jadi banyak banget lah yang kita dapetin. Yang pertama tadi public speaking, terus catwalk, terus bakal dapet pengalaman buat organisasinya juga. Terus dapat pengalaman untuk pemecahan masalah gitu kan. Kalau sebagai putra putri pasti banyak juga nih misalnya dapat permasalahan saat pemilihan gimana gitu. Nah, gitu di situ juga kita belajar gimana cara kita menyelesaikan masalah, dan yang paling utama sih benefitnya kita banyak banget dapat relasi. Itu dia. Benar banget. Relasi. Iya. Mungkin aku sedikit tambahin juga lagi. itu poin penting dari POV-nya POV, Putra Niko nih. iya. Kalau dari aku sendiri ada 3 hal penting yang menurut aku yang aku dapetin banget di IPPMC ini. Yang pertama itu public speaking, yang kedua itu kepercayaan diri, dan yang ketiga itu relasi. Nah, kenapa 3 hal ini menurut aku sangat penting sekali. Dari PPMC ini yang awalnya aku bingung harus ngomong apa, demam panggung banget ya, kayak nge-MC itu gimana, ngomong depan panggung, ngejawab opini itu gimana. Nah, di sini kita juga belajar. Nah, yang juga masih kepikiran atau overthinking nantinya bahasa Inggrisnya gimana Kak? Aku juga dulunya masih gagu lah kalau kata orang tuh ya, nggak pintar-pintar banget, kayak cuma basicnya doang. Tapi di sini kita juga dapat pembekalannya juga. Jadi jangan takut. Pastinya kita akan ajarin semuanya itu step by step buat teman-teman semua. Nah, yang kedua itu tadi kepercayaan diri. Iya, benar banget. Nah, ada masanya juga nanti kita akan show up di atas panggung, dan itu membutuhkan kepercayaan diri banget. Benar. Kalau nggak pede ya nggak bisa maju ke depan panggung. Nah, itu dia yang menjadi hal utama aku ketika aku join di PPMC ini. Aku jadi percaya diri banget, nggak takut banget di depan panggung. Dan dari PPMC juga aku banyak banget di hire untuk MC dan acara-acara lainnya. Dan yang ketiga itu relasi. Di PPMC ini kuat banget loh teman-teman relasinya, baik dari pihak internal ataupun eksternal. Dan kalau kalian juga ngerasa, boleh nanti tambahin insight-nya sendiri. Dari aku sendiri ketika join di PPMC ini pun aku juga merasa lebih hangat dan juga lebih dekat dengan baik dari itu pihak dosen, staff, karyawan, dan juga bahkan sampai pihak rektorat pun kita juga kenal akrab gitu ya. Iya. Dan tak hanya itu juga, relasi dari pihak eksternal pun banyak sekali yang kita dapetin. Contohnya banyak bertemu dengan sponsor-sponsor yang luar biasa banget. Mungkin sponsor ini yang kalau kita nggak join PPMC kita nggak bakal kenal, nggak bakal tahu ya. Tapi lewat PPMC ini kita bisa lebih kenal gitu. Baik dari sponsor dari makeup, sponsor dari hal-hal bidang lainnya pun banyak sekali untuk berkontribusi dalam PPMC ini. Begitu. Keren jadi ya. Jadi banyak kalau bicara benefit di IPPMC ini, waduh, pasti tiap orang merasakan benefit itu semua pasti. Betul. Dan bicara tentang relasi tadi, ya pasti kita banyak relasi karena kita bakal menghadiri duty, undangan-undangan ya. Jadi dari situ juga kita banyak relasi lah, kenal. Oh, kita ke duty ini, oh jadi kenal nih sama pemenang duta itu, jadi pemenang sama duta ini. Jadi relasi kita tuh otomatis bertambah dengan kita menghadiri duty itu. Jadi bukan cuma relasi di kampus atau teman-teman di kelas, tapi banyak banget sampai bahkan ke sponsor, bahkan sampai pokoknya ke rektorat. Dan kalau misalnya ada acara-acara lain pun kita bakal diundang untuk menghadiri acara eksternal, dan itu benefit yang sangat luar biasa dirasakan gitu. Iya, benar banget sih. Semisal kita menjadi bagian dari Putra Putri Musikaritas pun di dalam UKMC, tentunya kita menjadi tolak ukur atau yang pastinya kita menjadi
orang yang utama lah yang pastinya untuk mengenalkan UKMC lebih jauh ke pihak internal maupun pihak eksternal. Dan tak hanya itu juga, aku ngerasa juga melalui PPMC dengan cara yang kita on duty tadi, dengan itu juga menjadi suatu cara untuk kita bisa memperkenalkan lebih dalam lagi bahwasanya ada loh UKMC di Palembang ini yang sangat menaungi untuk teman-teman semuanya gitu. Keren nih, jadi banyak banget ya dengar benefitnya dari A sampai Z. Itu Banyak banget. keren-keren sih. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya tertarik ya boleh langsung join lah ya ke kita nih ya. Bener banget. Benar banget. Ah, Jadi join nih Kak. Iya, bener. Join Putri. Aduh. Join, iya. Mungkin kita spill sedikit Boleh, nih ya. boleh. Spill lagi. Boleh nggak nih? Spill lagi. Boleh. Apa ya kita spill ya. Bicara spill untuk hari ini. join nih pasti bingung nih. Join Gimana apa nih, join apa. ya. Nah, jadi untuk sekarang itu mulai dari tanggal 28 Agustus kemarin sampai tanggal 8 Oktober nanti kita lagi open registrasi untuk pemilihan Putra Putri Musikaritas tahun 2024. Jadi kita lagi open registrasi untuk the next Putra Putri Musikaritas tahun 2024. Jadi ini terus. kesempatan yang bagus banget ini dan emang waktunya juga untuk regenerasi. Betul. Kita mencari putra putri baru untuk melanjutkan tugas sebagai putra putri Musikaritas dan menjadi wajah untuk Baru di tahun 2024. Yes. Begitu. Betul. Jadi ini suatu kesempatan emas banget yang kalau Emas. semisal dilewatin, aduh nggak bakal dapat nggak Sayang bakal banget. dapat lagi. Iya. Kalaupun beda tahunnya juga bakal beda pasti ya vibes-nya gitu Suasananya ya. bakal udah beda Betul banget gitu. Mumpung teman-teman yang masih mau ngelihat Putra Niko lagi nih, buruan langsung daftar aja di pemilihan tahun. Biar ketemu langsung di tahun Iya, ini ya. langsung ketemu, langsung minta Kak insight-nya aku dengar Iya, dari kalau mau- podcast ini. Kalau Aku mau ngobrol langsung lebih gitu. dalam ya, Iya, Kak? boleh banget kita ketemu di pemilihan nanti. Iya. Atau sama Putra Justin juga Iya. ya. Ini tahun terakhir kita ya. Iya, tahun terakhir ini. Jadi mumpung ada kesempatan nih buat teman-teman mahasiswa khususnya yang masih baru nih, yang masih belum aktif Iya. dalam keorganisasian atau Betul. kepanitiaan, waktu yang pas buat join ke Putra Putri Musikaritas. Betul. Supaya kita di semester awal ini jadi bisa untuk mengembangkan diri. Jadi waktu mumpung masih awal nih, jadi kesempatan dan waktu kita masih banyak, kita manfaatin sebaik mungkin untuk mengembangkan diri kita situ. Iya, benar banget. Mungkin aku mau ngasih sedikit tips, boleh nggak nih buat boleh, Putra boleh Justin? banget. Iya, kalau dari aku sendiri ini tips dari aku bahwasanya ketika di semester awal inilah aku berani untuk banyak ngikut organisasi. Kenapa? Karena di semester 1 ini yang aku rasa untuk beban dari segi akademik itu belum terlalu berat. Masih gitu. minim ya. Iya, Putri, ya. jadi Nggak nggak low terlalu pressure ya. kerasa banget lah ya. Kecuali aku nih yang udah semester 7 yang aduh Aduh. banyak banget nih. Udah banyak banget pengalamannya semester 7 nih ya Putri Iya. Mega. Jadi kalau teman-teman masih kayak ngerasa masih semester 1, semester 3, semester 5 itu masih bisa gitu loh. Masih ini juga waktunya kalian kalau nggak sekarang kapan lagi gitu loh untuk daftar kan. Jadi terutama buat kalian yang masih semester 1, semester 3 inilah yang masih bingung juga mau ngikutin apa, langsung aja ngikut pemilihan Putra Putri Musikaritas. Jangan takut bahwasanya Kak aku nggak punya pengalaman, Kak aku nggak ini, nggak itu, nggak ini, tenang aja. Semuanya itu bakal ada kita kasih pembekalan ya Putra Ada prosesnya Niko ya. Jadi Benar. kita di sana sama-sama belajar, bukan Yes. kita mencari orang yang sudah matang, enggak. Kita di sana sama-sama belajar dan sama-sama untuk mencari putra-putri Musikaritas tahun 2024. Jadi gak usah takut, yang penting kita mau untuk belajar aja tuh dan Benar. percaya diri. Iya. Satu lagi mungkin tambahan nih. Boleh. Mungkin buat para mahasiswa yang baru nih ya, pasti mereka bingung tuh gimana sih cara melengkapi atau memenuhi poin SKPI. Nah, itu poin penting untuk join ke PPMC. Nah, jadi pengalaman dari aku sendiri nih ya Putra Putri. Jadi semenjak join ke PPMC ya itu nggak ada lagi rasa takut untuk nggak mencapai target poin yang di SKPI. Betul. Karena kita ikut banyak banget kegiatan gitu, yang mulai dari di internal, ikut lomba dan kita ikut PPMC aja kita udah dapet poin loh itu ya. Betul. Udah dapet poin dan itu bukan yang sedikit, lumayan loh itu. Apalagi dari kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, dan itu sangat-sangat membantu untuk memenuhi poin SKPI kita. Dan ya udah sih, kalau misalnya udah join ke PPMC kayaknya nggak perlu takut lagi masalah poinnya Putri Bener Mega ya. banget, asli. Aman lah Iya, ya. aman. Jadi Iya. yang penting di masa pemilihan ini kita persiapkan diri dengan sebaik mungkin, ikuti prosesnya, dan kalau udah jadi udah aman sih. Iya, bener Dan banget. kita juga kalau udah jadi sebagai contoh atau acuan lah, mahasiswa UKMC itu wajahnya gini. Gini. Jadi
pasti bakal banyak dikenal juga begitu. Benar banget. Mungkin aku sedikit spill lagi, banyak Iya, nih kayaknya iya, yang banyak. kita Nggak spill apa-apa. di Nggak sini. apa-apa. Spill semua. Di sini. Cuman di podcast Cuman ini ya, aja, cuman di hari ini aja. roadshow Roadshow ini aja. pemilihan, makanya mumpung Iya. ada kesempatan kita share Yes, semua kita di share sini. banyak Iya. banget yang mau di share ini. Nah, kalau berbicara tentang SKPI tadi, bahwasanya ketika aku menjadi bagian PPMC pun aku ngerasa hal ini juga dipermudah banget. Betul. Dan untuk mungkin sekedar informasi aja, SKPI ku sekarang itu 115 SA per 45. Per Dan 45. iya, jadi kayak aku lebih banget. Jadi Banyak kayak banget lebihnya itu. Bisa bagi orang lain di situ. saya nggak bisa. Nggak bisa tapi. Terus, iya. Jadi aku ngerasa kayak udah kita ngikuti PPMC ini pun banyak sekali event-event yang nantinya itu bukan kita yang daftar sendiri, tapi banyak sekali ajakan untuk kita. Karena kenapa menjadi bagian duta itu pasti seseorang juga pasti memikirkan kita mempunyai skill dan yang kemampuan pastinya gitu kualitas yang sangat-sangat baik gitu loh. Nah, dan tak hanya ini juga dari PPMC ini pun kita juga banyak sekali ini pengalamannya yang didapat. Betul sekali begitu. Jadi bahkan sampai diundang gitu kan, Yes, Putri benar ya. banget. Dengan kemampuan atau kualitas yang kita miliki tuh kalau dilihat orang, wah emang seorang putra putri nih dan emang layak gitu Putra Justin emang. Jadi kita sebagai putra putri itu emang sudah selayaknya gitu dipandang, dan memang cerminan kita sebagai seorang putra putri itu harus begitu. Putra Iya, Justin. benar banget. Dan ini juga bisa menambah portofolio kalian Betul, sendiri sih. betul banget. Iya, yang pastinya Iya. butuh banget untuk nanti untuk mencari kerja, dan ini menjadi batu loncatan juga. Atau yang memang punyai hobi untuk improve nih ke pageant-pageant lain. Ini kan baru tingkatan universitas Betul. dulu. Nanti bisa tingkat yang se-Sumatera dulu, Sumatera, se-Kabupaten. bahkan Iya, sampai ke Indonesia, nasional, nasional, internasional pun bisa digapai. Dan Jadi ini bener banget nih yang dibilang Putri Mega. Jadi putra-putri Musikaritas ini sebagai tempat dan sebagai wadah kita untuk belajar gitu ke tingkat yang lebih tinggi. Memang kita di sini dipersiapkan gitu untuk ke pageant tingkat yang lebih tinggi. Mungkin juga banyak dari alumni PPMC yang ikut pageant di luar gitu, yang Iya, bahkan banyak tingkatnya banget sampai provinsi Iya, gitu, bahkan provinsi, sampai nasional. nasional loh. Ada banget, ada Dan banget. itu bisa dilihat di Instagramnya PP Musikaritas, betul. Jadi di sana bisa dilihat tuh prestasi-prestasi yang dapetin oleh PPMC, mulai dari akademik, non akademik sampai di pageant-pageant lain pun berkompetisi dan aktif gitu, dan mendapatkan title juga begitu. Gitu. Keren sekali ya Keren jadi banget. ya. Jadi nggak hanya di kampus lah, Bu, nggak jago kandang lah kita pokoknya gitu. Di luar zona nyaman lah istilahnya ya. Betul Kita sekali. dipersiapkan memang untuk berani keluar lah gitu. Oke. Jadi banyak ya hari ini kita punya pembahasan ya, dari UKMC, dari UKM sampai ke IPPMC. Oke, jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, yang masih bimbang, aku mau join tapi takut, aku mau join tapi kayaknya nggak dulu deh. Kayaknya harus join kali ya tahun ini ya. Iya. Kapan lagi kan? Soalnya kan setahun sekali nih. Betul. Jadi Dikurang-kurangin ya overthinkingnya. Iya. Jangan overthinking deh, yang penting dicoba dulu. Karena setelah dicoba ternyata emang nggak sesulit itu gitu. Dan Benar. yang penting kita ikuti setiap prosesnya, kita lalui dan akhirnya bisa selesai juga gitu. Asli. Dan yang pas dilewatin pun nggak kerasa. Kayaknya baru kemarin deh kita daftar. Tiba-tiba- Besoknya udah grand final. Iya. Iya bener Tepat banget. ya waktunya ya. Banget Apalagi waktunya. kita kan sambil kuliah, jadi waktu kita 1 tahun itu nggak panjang deh Iya. sepertinya, dan bakal terasa singkat banget begitu. Betul banget. Nah, mungkin aku sedikit nambahin sedikit. Tadi Putra Niko menyinggung perkuliahan. Nah, bahwasanya kita udah open track ya, Betul. Putra Niko ya, mulai dari 28 Agustus pada saat IUMC ya. Betul. Terkhususnya untuk maba, dan juga kita akan buka pendaftaran ini sampai dengan 8 8 Oktober. Nah, kalau semisal ditanya, "Kak, itu kan lagi masa-masanya kuliah ya, Iya, Kak ya? kuliah gimana tuh?" Apakah akan mengganggu, Kak?" Nah, mungkin aku sedikit kita kasih tips ya. Kasih tips, Ya, boleh. atau spill sedikit Iya. nih, bahwasanya nanti pada saat rangkaian kegiatan sama sekali tidak akan mengganggu kegiatan Perkuliahan. akademik. Iya. Yes, betul sekali. Perkuliahan kalian kami jamin aman. Aman, ya. Iya, kalaupun memang mengganggu, tenang aja. Panitia akan siap untuk opsi-opsi lainnya, contohnya kayak surat dan
lainnya itu bisa terbantu. Bakal dibantu banget Betul berarti ya Putri Mega. banget. Tapi tentunya kita juga memikirkan dari pihak mahasiswanya sebagai peserta ini kita akan menyesuaikan sendiri dan pastinya tidak akan mengganggu perkuliahan begitu. Berarti udah dirancang dan dipersiapkan Dengan matang. ya supaya Iya. para mahasiswa tuh nggak terganggu Iya, kuliahnya ya. atau ngerasa ke pressure tuh enggak. Enggak ya, berarti Iya. aman ya nih. Aman banget. Justru ya. nanti kalau ngerasa kayak aduh habis kuliah aku nggak sabar banget nih mau ada ini deh mau rangkaian lanjut lagi kegiatan nih. ini nih. Iya, Iya. benar-benar. Gitu. Begitu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih bimbang boleh langsung cus daftar kali ya, karena ini kan kesempatan emas gitu loh. Jadi teman-teman juga bisa ngembangin diri kalian, teman-teman bisa dapat benefit yang tadi sudah banyak dijelasin oleh Putri sama Putri. Jadi pokoknya langsung aja deh gitu ya join ke IPPMC. Baik, thank you Putri Mega dan Putraniko, sorry ya sampai ngeblank saya ya. Udah banyak Iya, banget ya udah kayak banyak obrolan hari banget ini isi panjang obrolan banget ya kayaknya gitu. Iya, thank you sekali ya Putraniko dan Putri Mega atas insight dan juga informasi yang sangat bermanfaat. Dan akhir kata, see you on the next podcast. Bye bye.